Teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Baik teman-teman, ini adalah video ke-6 kita setelah sebelumnya kita sudah berhasil membuat proses login di dalam aplikasi web kita. Nah, untuk video yang ke-6 ini, kita akan fokus membuat tampilan atau desain untuk dashboard kita. Nah, nanti kita akan buat di bagian halaman home-nya. Oke, seperti itu. Jadi, aturannya seperti ini. Ketika saya melakukan login, saya langsung coba saja check@mail.com, kemudian passwordnya adalah jack1234. Ketika saya klik sign in, maka nanti saya maunya aplikasi web saya ini akan melakukan redirect ke sebuah halaman yang kita sebut halaman home. Seperti itu. Nah, di sini belum ada tampilan apapun, jadi dia hanya menampilkan satu buah string, yaitu berhasil login. Kenapa bisa seperti itu? Karena di bagian metode cek login yang sebelumnya kita buat, kita buat satu buah perintah seperti ini, return berhasil login. Jadi seperti itu ya, makanya di sini yang ditampilkan adalah teks ataupun string berhasil login. Nah, jadi nanti ini akan saya ubah, Jadi nanti kalau misalkan kita berhasil login, dia akan melakukan redirect ke sebuah halaman yang nanti akan saya buat nama halamannya yaitu home seperti ini. Karena sudah kita buat halaman home-nya di sini, kita akan daftarkan di bagian routing-nya. Ya, kita akan daftarkan dulu di bagian routing-nya. Nah, untuk pengelolaan navigasi ini, saya akan fokuskan controllernya itu tidak di out controller, tapi kita akan membuat satu buah controller baru nantinya. Ya, jadi kita akan buat controller dengan nama nav controller saja, seperti itu. Oke, kita buat ya. PHP artisan make seperti ini. Kemudian saya mau buat satu buah controller dengan nama nav, seperti ini, controller. Oke, kita enter saja. Sudah berhasil, kita coba cek. Nah, ini dia, kita sudah punya nav controllernya, ya. Nah, jadi di bagian routingnya, saya akan buat route, metodenya adalah get ya, karena nanti perintahnya itu hanya akan melakukan redirect atau perpindahan halaman. Jadi kita cukup menggunakan metode get saja. Oke, seperti itu. Oke, kita daftarkan tadi home, jadi ini disesuaikan dengan yang ada di sini. Ya, disesuaikan ya. Oke, jadi saya mau home ketika nanti dia masuk ke home, ya, ketika nanti maksudnya ketika ada request home, slice home seperti ini, dia akan masuk ke nav controller seperti ini dan akan mengeksekusi sebuah metode yang nanti akan saya buat metodenya namanya adalah home. Ya, seperti ini, kita semikolon, saya save dulu. Oke, jadi nanti di bagian nav controller saya akan buat satu buah metode dengan nama home. Oke, kita langsung buat saja di sini. Public function namanya adalah home. Oke, saya enter, kita ikuti pola yang ada di Laravel seperti ini. Jadi di sini dia hanya akan melakukan return ke sebuah view dengan nama home seperti ini. Jangan lupa semikolon. Jadi nanti di bagian view kita mau tidak mau harus membuat satu buah view lagi dengan nama home.blade.php. Kita enter saja. Saya tuliskan home dulu di sini. Kita save. Kita coba back dulu ya. Saya reload. Kita coba login kembali. jack@mail.com. Kemudian di sini jack1234. Kita sign in dulu. Oke, kita sudah berhasil masuk ke bagian home ini. Ya, kita sudah berhasil masuk ke halaman home-nya. Jadi nanti tinggal saya akan kelola untuk tampilannya. Nah, untuk tampilannya, nanti kita akan mengikuti tampilan seperti yang sudah saya buat di sini. Oke, jadi nanti ada satu buah
ada 2 baris ya. Jadi ya baris yang pertama nanti untuk header, baris kedua nanti kita gunakan untuk navigasi dan juga untuk artikelnya ya, atau di bagian konten yang selalu mengalami perubahan. Yang dinamisnya nanti itu di bagian ini ya. Oke, kemudian nanti yang akan kita gunakan adalah Bootstrap 4. Nah, nanti teman-teman bisa disesuaikan saja ya. Atau kalau mau mengikuti versi yang saya rekomendasikan juga boleh, tidak masalah. Agar lebih lancar nanti mengikuti tutorialnya. Oke, kemudian di sini ada beberapa komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama ada navigasi di sini, kemudian ada drop down, kemudian di sini nanti akan saya gunakan yang simple saja, card ya. Nanti kita gunakan card. Oke, spesifiknya adalah card body. Kemudian nanti kalau teman-teman mau menambahkan bagian footernya, silakan nanti ditambahkan 1 baris lagi di bawahnya ya. Jadi tambahkan sama dengan header ini. Mungkin nanti paddingnya dibuat lebih sempit seperti itu, atau disesuaikan saja lah ya, kalian maunya seperti apa. Oke, kita masuk ke Bootstrap-nya dulu. Nanti teman-teman bisa copy paste untuk starter template-nya ya. Jadi kalian bisa buka Bootstrap 4, ketikkan saja Bootstrap 4, kalian buka, ini saya close saja ya. Nah, kalian masuk, kalian setelah masuk ke Bootstrap-nya, kalian scroll ke bawah, ada starter template, ini kalian copy saja ya. Setelah di copy, kita paste di sini. Nah, seperti ini. Saya save, kita coba dulu. Saya reload. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini udah berhasil ya. Jadi kita sudah menggunakan Bootstrap di sini. Oke, tinggal kita sesuaikan lagi dengan tampilan yang ini ya. Jadi saya akan buat baris pertama dulu. Ini saya hapus, mungkin saya hapus saja yang ini. Oke. Jadi yang pertama, semua komponen yang akan saya gunakan itu akan saya bungkus dengan kontainer ya. Oke, jadi kita buat saja div seperti ini. Di atasnya, seperti yang saya katakan, saya mau bungkus dengan menggunakan kontainer. Oke, saya menggunakan kontainer fluid saja ya. Saya tuliskan dulu teksnya di sini. Oke, kita coba-coba dulu ya. Oke, jadi ini yang container fluid. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan yang container saja, artinya nanti dia agak maju ya, seperti ini. Oke, saya gunakan yang container fluid, udah pas. Tinggal untuk yang pertama kita buat header-nya dulu. Ya, jadi saya buat baris dulu. Kita buat, atau saya buat seperti ini saja mungkin. Oke, B4 grid row ini ya. Nah, seperti ini. Div class row, kemudian div tutupnya. Setelah ini, saya buat kolomnya. Jadi, untuk yang di atas ini, untuk baris yang pertama itu hanya terdiri dari 1 kolom saja ya. Jadi, kita buat dia punya 1 kolom saja. Oke, B4, kolom. Oke. Nah, ini kenapa saya bisa menggunakan yang seperti ini. Jadi, rekomendasinya bisa seperti ini. Itu karena saya menginstal extension yang namanya Bootstrap 4 yang ini. Nah, teman-teman bisa install seperti ini. Jadi kalau teman-teman sudah install yang seperti ini, kalian proses desainnya mungkin nanti bisa lebih cepat ya. Jadi untuk starter template-nya juga kalian tidak perlu copy paste yang ada di sini. Jadi tinggal kalian tuliskan B4 saja seperti ini, enter. Nah, dia langsung menuliskan starter template-nya ya. Oke, jadi div, oke, sorry, tadi container ya, div class container fluid. Oke, kemudian tadi ada row ya, atau baris. Nah, kemudian ada, kita buat lagi B4 kolom, grid kolom. Nah, di sini yang saya gunakan kolomnya adalah yang LG ya, yang large 12. Nanti teman-teman bisa pelajari grid system ya di Bootstrap itu seperti apa. Oke, kalau sudah seperti ini artinya kita sudah berhasil membuat 1 baris ya. Kalau kalian tidak percaya, kalau ini saya sebentar. Kalau ini misalkan saya reload, ini belum kelihatan memang. Nah, jadi barisnya belum kelihatan ya. Atau sudah kelihatan di sini? Oke, belum. Nah, itu karena belum ada warnanya. Mungkin kita boleh tambahkan warna.
BG, backgroundnya kita gunakan yang primary ya, yang warna biru. Oke, belum kelihatan juga karena paddingnya belum ada. Saya gunakan PJ 3 mungkin. Kita save, kita reload lagi. Nah, udah ada seperti ini. Teman-teman bisa gunakan 1 sampai dengan 5 ya, bebas kalian mau pakai yang berapa nilainya di sini. Oke, 2 juga bisa ya di sini. Jadi dia nanti semakin sempit. Nah, seperti ini. Oke, itu bebas ya kalian mau pakai yang seperti apa. Kalian mau gunakan yang mana. Oke, kalau sudah seperti ini, sesuai dengan desain yang ada di sini, kita akan tambahkan satu buah komponen yang kita sebut dengan drop down-nya. Drop down. Oke, yang ini drop down. Oke, kita pakai yang ini saja ya. Ini saya copy, kita paste di sini. Oke, kalau misalkan saya reload, yang ini kita reload misalkan. Nah, seperti ini dia. Ya, kita mau posisinya ke sebelah kanan. Nanti teman-teman bisa tambahkan sebentar drop down. Nah, drop down-nya ini kita mau pindahkan posisinya ke sebelah kanan. Nah, kalian bisa gunakan float, drag ya. Seperti ini. Saya save, kita reload lagi. Nah, posisinya sudah sebelah kanan. Oke, tinggal teksnya akan saya ubah di sini. Teksnya user ya. Kemudian di sini kita butuh media object. Oke, saya lihat dulu. Oh, ini ada bug. Mungkin kita coba cari yang lain. Kita gunakan komponen drop down-nya yang alignment-nya itu dia terata kanan gitu ya. Nah, ini dia. Kita coba cek yang terata kanan. Nah, sepertinya yang ini ya. Oke, kalian bisa copy paste semuanya, tinggal diganti saja, atau kalian nanti bisa copy bagian kelas yang ini saja. Oke, ini silahkan di copy. Nanti kalian paste di bagian di sebelah kelas drop down menunya yang ada di sini. Nah, ini dia. Oke, kita paste di sini. Saya save. Kita coba cek kembali. Nah, hasilnya sudah rata kanan. Oke, tinggal kita kelola lagi di bagian dalamnya. Saya akan menambahkan media object di bagian yang pertama di sini. Ya, kita coba tambahkan media object. Media object yang saya gunakan yang terata tengah. Yang terata tengah yang ini ya, kita copy paste saja. Saya copy. Kemudian kita paste di di dalam sini ya. Kita paste seperti ini. Oke, kemudian untuk image-nya, saya mau cari image-nya yang kecil saja ya. Kita coba cari Laravel image. Oke, kita atau logo yang lain atau apa, bebas ya, atau bootstrap juga boleh. Oke, yang ini juga boleh ya, nanti tinggal disesuaikan saja ukurannya. Oke, ini kita coba open image. Kita open image. Oke, saya ambil linknya yang ini. Kita paste di sini. Oke, tinggal saya bisa tambahkan atribut height. Jadi ukuran gambarnya kita batasi. Mungkin 50. Width-nya juga 50 ya. Nah, seperti ini. Oke, coba kita cek kembali. Ini mungkin saya, atau kalian nanti mau menggunakan image yang lain boleh saja, tidak masalah. Oke, seperti ini ya. Tinggal kita kelola lagi bagian-bagian yang lainnya. Oke. Nah, di sini nanti saya mau di sini itu adalah nama usernya, ya. Saya ganti dulu dengan user seperti ini. Jadi nanti untuk bagian ini kita akan gunakan session nantinya, seperti itu. Oke.
Nah, bagian ini mungkin kita bisa tampilkan time misalkan atau waktu gitu ya, boleh-boleh saja di sini. Atau kita coba menggunakan small dulu ya. Kemudian di dalamnya kita tambahkan pukul berapa misalkan 13.00 WIB misalkan. Oke, ini saya close. Kita coba cek kembali. Nah, seperti ini. Oke, udah lumayan bagus. Tinggal di bawahnya kita kelola. Kita kelola lagi. Oke, ini mungkin saya ubah saja posisinya. Bagian ini mungkin apa ini? Pengaturan gitu ya, setting mungkin. Saya gunakan bahasa Indonesia. Pengaturan ya. Kemudian yang ini kita ubah menjadi logout. Keluar setting saja. Nah, seperti ini. Oke, kita coba cek kembali. Oke, udah lumayan bagus. Kalau nanti teman-teman mau menambahkan icon, boleh-boleh saja ya. Oke, mungkin kita boleh tambahkan icon. Untuk iconnya itu saya gunakan yang dari Bootstrap. Bootstrap yang paling baru, nanti kalian cari saja icons. Oke, kita gunakan CDN juga di sini untuk instalasinya. Nah, ada di bawah sini ya. Kita gunakan yang atas ini. Ini saya sisipkan di bagian bawah Bootstrap CSS-nya. Oke, kita save. Yang ini ya. Oke, kalau sudah tinggal kita cari saja icon apa yang ingin kita gunakan. Oke, misalkan yang setting itu setting mungkin seperti inilah ya. Setting gear yang fill. Saya copy, kita ambil yang ini ya. Kita ambil script yang ini, kita copy saja. Kita paste di sebelumnya. Nah, sebelum stringnya, sebelum tulisannya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba cek kembali hasilnya seperti apa. Nah, jadi ada ikonnya ya. Kemudian begitu juga dengan logout. Untuk yang logout juga bisa kita tambahkan icon ya. Oke, sorry. Nah, di sini untuk icon logout kita bisa cari logout itu yang ini ya. Tapi di sini yang ini bebas. Yang ini masuk ke dalam, ini keluar. Yang ini saja ya. Tidak ada fill-nya, kita gunakan yang standar saja. Atau nanti kalian kalau mau menggunakan yang lain, kalau teman-teman mau menggunakan yang lain, ya boleh-boleh saja. Oke, kita save, kita coba lihat lagi tampilannya seperti apa. Oke, sudah bagus saya pikir. Kemudian, nah ini time kita coba cari ya, ada tidak time di sini? Clock ya, clock atau time. Clock, nah ini dia. Kita pakai clock yang ini saja. Oke, saya copy lagi. Kita tempatkan di bagian yang menunjukkan waktu. Nah, yang ini. Oke, kita save. Jadi saya paste di sini ya. Kemudian ini adalah string tulisan yang menampilkan waktunya. Kita reload, kita coba cek kembali. Nah, seperti ini. Oke, sudah cukup bagus tampilannya. Tinggal yang ini, background yang abu-abu, kita ubah menjadi background primary ya. Oke, mengubahnya di mana? Kita coba cek untuk buttonnya yang ini. Nah, oke, jadi ini adalah buttonnya ya, yang warnanya abu-abu ini adalah buttonnya. Oke, warna abu-abu itu di Bootstrap adalah secondary ya. Jadi ini kita ubah menjadi primary seperti ini. Kita save, kita reload kembali. Nah, dia udah berubah warna. Oke, tinggal baris yang kedua kita kelola lagi. Oke, jadi ini sudah cukup ya. Baris yang pertama, row yang pertama sudah cukup. Kita kelola kembali di baris yang kedua. Oke, saya akan buat div atau kita akan buat langsung saja row grid seperti ini. Saya akan tambahkan kolom di dalamnya. Jadi nanti ada 2 kolom ya untuk yang baris kedua ini. B4 kolom. Oke, ini kita gunakan yang LG. Nah, jadi kolomnya kan ada 2 ya. Jadi saya copy paste saja di bawahnya. Ini kolom yang pertama, ini kolom yang kedua. Kolom yang pertama, saya maunya, kalau kalian perhatikan di sini, kolom yang pertama, ini kan tidak terlalu lebar ya.
Jadi kita bisa menggunakan angka yang paling kecil. Nah, di sini nanti angka 12-nya kita ganti dengan angka yang paling kecil. Jadi, untuk ukuran dari sisi sebelah kiri sampai sisi paling kanan itu adalah 12. Nah, nanti kalian bisa sesuaikan saja. Mau sebelah sini kalian angkanya kalian pasang 3, kemudian sisanya 12 dikurangi 3, 9 ya. Di sini 9, di sini 3 boleh. Asalkan kalau dijumlahkan ya tetap 12 gitu ya. Kemudian di sini kalian mau lebarnya 2, kemudian sisanya berapa? 12 dikurangi 2, 10. Artinya sisanya 10. 10 tambah 2, 12. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ditotalkan ya tetap 12. Nah, di sini mau 4 juga boleh. 4 artinya di sini 8. Kalau di sini 3 artinya di sini 9. Kalau di sini 2 artinya di sini 10. Seperti itu ya. Jadi kalau dijumlahkan tetap 12. Oke, karena di sini kita mau sesuaikan dengan desain tadi, jadi saya mau 2 saja untuk untuk navigasinya, sisanya adalah 10. Nah, seperti ini. Kalau kita reload belum kelihatan ya, karena belum saya tambahkan border. Kalau teman-teman mau tambahkan border, boleh. Nanti dia kelihatan garisnya. Oke, sebentar. Ini belum kelihatan ya. Oh ya, sorry. Ini karena kita perlu tambahkan untuk headingnya ya. Saya gunakan yang VH100 saja. Paddingnya, bukan heading, sorry. Untuk paddingnya, ini perlu kita tambahkan. Kalau VH100 itu dia mentok sampai bawah nanti. Kita coba cek kembali. Nah, seperti ini. Ada garisnya. Oke, tapi nanti garisnya mau dihapus juga boleh gitu ya, tidak masalah. VH-nya saya pindahkan saja di bagian sisi sebelah sini ya. Sisi di kolom yang kedua. Oke, jadi tidak masalah. Ini kalau saya reload garisnya udah hilang karena bordernya tadi sudah saya hapus. Jadi kalau teman-teman mau tambah border atau tidak, ya tidak masalah. Nanti kita lihat saja bagusnya seperti apa. Sementara kita tambahkan dulu bordernya. Oke, di bagian sisi sebelah kiri, saya mau tambahkan. Ini saya close saja dulu. Saya mau tambahkan navigasi. Nav. Sebentar, saya cek dulu. Nav. Nah, yang navs ya, jangan yang navbar. Kalau navbar itu dia tampilannya nanti horizontal semua. Kita akan cari yang tampilannya vertikal. Seperti ini. Tapi saya mau yang ada JS-nya ya. Oke, kelewatan. Nah, yang ini mungkin. Ini, oke, ini bisa ya. Ada yang atas. Oke, sepertinya ini. Kita akan gunakan tampilan yang ini. Tapi saya mau ambil menunya saja ya. Jadi untuk bagian ininya, ini tidak saya ambil. Jadi yang saya ambil yang atas saja. Nah, yang ini. Kita copy. Saya akan paste di sini, seperti ini. Oke. Nah, ini tidak saya perlukan, atributnya akan saya hapus. Ya, jadi ID ini tidak saya perlukan. Nah, sampai dengan data toggle-nya tidak saya perlukan. Nah, ini kita hapus saja mungkin. Oke, kemudian yang ini juga sama ya, ini kita hapus juga ID sampai data toggle-nya. Oke, yang ini juga kita hapus. Seperti ini. Jadi ada home, kemudian nanti untuk menu-menunya, ini kalian bebas mau menunya seperti apa. Mungkin nanti kita akan tampilkan data usernya ya, master data usernya. Kemudian kita juga mau menampilkan untuk to-do list-nya ya. Sementara saya buat to-do list dulu. Mungkin nanti kita coba cari data apa yang mau kita tambahkan di sini nanti. Oke, sementara saya buat to-do list dulu. Kemudian ini mungkin reportnya ya, biasanya seperti ini. Oke. Nah, yang ini untuk yang pertama, karena kita sudah daftarkan untuk request yang /home, jadi di sini kita gunakan yang /home. Ya, jadi misalkan kalau home ini saya klik, dia akan melakukan redirect ke halaman home, seperti itu. Nah, sedangkan yang ini belum ada. Jadi kita buat dengan tanda pagar dulu sebentar. Ya, jadi kita gunakan hash dulu seperti ini. Oke, kalau misalkan saya reload, kita coba lihat tampilannya nah seperti ini. Mungkin kita butuh jarak dengan atasnya ya. Kalian bisa gunakan padding ataupun margin-nya.
Oke, di sini saya gunakan empty 4 ya. Kita coba cek. Nah, dia udah ada space-nya, ada jaraknya ya. Oke, karena border ini mengikuti ini ya, mengikuti apa namanya, mengikuti kolomnya, atau ini mungkin kalau mau dipindahkan atau dihilangkan saja tidak masalah. Nah, seperti ini kita hilangkan saja. Oke, kemudian di sisi sebelah kanannya, nah ini kalau saya klik home, dia akan ke slash home ya, karena di sini sudah kita buat href-nya adalah slash home. Oke, kemudian di yang user itu masih tanda hash, to-do list juga masih hash, tripod juga masih hash. Ya, seperti ini. Nanti kita buat ya. Kalau home itu sudah ada. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk yang berikutnya, halaman home ini nanti akan menampilkan teks biasa saja atau seperti welcome dan beberapa teks. Atau nanti kalian bisa sesuaikan. Ya, tapi di sini saya menggunakan komponen yang kita sebut dengan card. Nah, jadi di Bootstrap itu ada card. Oke, nanti jadi card itu ada card header, card body, dan card footer. Ada 3. Nah, kalian nanti bisa menggunakan ketiga-tiganya atau mau salah satu saja boleh, ya. Misalkan kita coba ke card dulu. Oke, di card ini saya tunjukkan yang komplitnya ya. Nah, ini yang ada header-nya, header dan bagian bodinya. Ada card header-nya, ada card bodinya. Oke, yang ini lengkap, ada card header, card body, dan card footer. Ketiga-tiganya dibungkus oleh card. Seperti itu. Oke, jadi saya tetap buat bungkusnya dulu ya. Kita bungkus dengan menggunakan card. Saya akan buat di sini card yang saya gunakan maksudnya adalah card body saja. Nah, seperti ini. Kita save. Kalau saya reload, nah seperti ini. Ya, kita sejajarkan ya, kita gunakan margin top tadi. Jadi card-nya saya tambahkan kelas mt4 seperti ini. Kalau kita reload, nah tampilannya seperti ini. Oke. Jadi di sini kalian bisa tambahkan teks apapun nantinya. Kalian mau menggunakan teks seperti apa nanti bisa kalian tambahkan di sini. Oke, kemudian atau coba kita cek kalau misalkan VH-nya kita pindahkan ke sini. Oke, dia panjang ya sampai bawah. Nah, seperti ini. Oke, nanti di bawahnya tinggal kalian tambahkan footer. Nah, di sini nanti mau menuliskan, misalkan kita mau tambahkan di dalam card body-nya, saya mau tambahkan heading misalkan H3. Ya, selamat datang misalkan. Seperti ini. Kita save. Nah, jadi ada seperti ini. Kemudian di bawahnya saya tambahkan paragraf. Kita gunakan lorem 50 saja mungkin. Nah, seperti ini. Saya reload. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi ini untuk tampilan awalnya saja ya. Untuk tampilan di sisi home-nya, untuk bagian dashboard, kita buat tampilannya seperti ini untuk aplikasi web kita. Kemudian di video berikutnya kita akan coba menerapkan yang namanya template inheritance. Oke, supaya nanti lebih mudah mengelola templating yang ada di Laravel ini. Oke, jadi Laravel itu sudah menyiapkan yang namanya template inheritance. Oke, kita coba cek dulu sekilas. Oke, di blade template ya, kita searching saja di sini. Inheritance. Nah, ini dia. Oke, jadi ada template inheritance namanya. Nah, kita akan gunakan yang seperti ini di video berikutnya agar nanti yang mengalami perubahan itu hanya bagian kontennya saja. Sedangkan navigasi dan footernya itu tidak mengalami perubahan alias statis ya kita sebut. Baik, seperti itu teman-teman. Untuk sementara seperti ini dulu saja video yang ke-6. Silahkan nantikan untuk video berikutnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.